Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Hidayah, Putri Wahyuandayani, Riwi Aldisahara. Materi yang kami sampaikan adalah bentuk instrumen penilaian, non-tes, dan kaidah penyusunnya. Materinya sebagai berikut. Jadi, macam-macam penilaian non-tes yang akan kita bahas yaitu ada 6. Yang pertama, portofolio. Kedua, sosiometri. Ketiga, catatan insidental. 4, wawancara. 5, skala sikap. Dan 6, angket. Yang pertama yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan jenis penilaian autentik yang dapat diterapkan di sekolah untuk melihat gambaran secara utuh mengenai perkembangan siswa. Oleh karena penilaian portofolio berisikan dokumen asli tentang kumpulan karya siswa yang dapat memberikan gambaran nyata tentang kemampuan siswa yang sesungguhnya, maka penilaian portofolio tergolong jenis penilaian yang autentik. Yang pertama, menentukan tujuan portofolio. Pembelajaran adalah suatu proses yang bertujuan apa yang dilakukan guru dan siswa diarahkan untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua, yaitu menentukan isi folio. Isi dalam portofolio harus dapat menggambarkan perkembangan kemampuan siswa yang sesuai dengan standar kompetensi seperti yang dirumuskan dalam kurikulum. Selanjutnya, C. Menentukan kriteria dan format penilaian. Kriteria penilaian disusun dengan standar patokan untuk guru dalam menentukan keberhasilan proses dan hasil pembelajaran pada setiap aspek yang akan dinilai. Yang keempat, pengamatan dan penentuan bahan portofolio. Portofolio biasanya hanya memuat hasil karya siswa yang dianggap dapat mewakili dan menggambarkan suatu perkembangan dan perubahan yang terjadi. Yang kelima yaitu menyusun dokumen portofolio. Manakala bahan-bahan portofolio telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam dokumen portofolio, misalnya dalam bentuk folder yang dilengkapi seperti identitas siswa, mata pelajaran, daftar isi, dan isi dokumen. Selanjutnya adalah sosiometri. Sosiometri adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar penelaahan terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Tujuan sosiometri: yang pertama, menentukan murid mana yang ternyata mempunyai masalah penyesuaian diri dalam kelompoknya. Kedua, membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara murid dengan penerimaan sosialnya. Yang ketiga, membantu meningkatkan pemahaman dan pengertian murid terhadap masalah pergaulan yang sedang dialami oleh individu tertentu. Yang keempat, merencanakan program yang konstruktif untuk menciptakan iklim sosial yang lebih baik. Yang B, manfaat sosiometri. 1. Memperbaiki struktur hubungan sosial para siswa di dalam kelasnya. Yang kedua, memperbaiki penyesuaian hubungan sosial siswa secara individual. Yang ketiga, mempelajari akibat-akibat praktik-praktik sekolah terhadap hubungan sosial di kalangan siswa. Yang C, macam-macam sosiometri. Pertama, sosiometri tipe normatif. Dalam tipe ini, setiap individu dalam kelompok ditanyai. Contoh, tipe pertanyaan normatif. Dengan siapakah kamu ingin duduk sebangku? Yang kedua, siapa kawan terbaik? Selanjutnya adalah sosiometri tipe skala bertingkat. Dalam tipe ini disediakan statement yang disusun secara bertingkat, yaitu statement yang berhubungan yang paling dekat sampai dengan statement yang menyatakan hubungan paling jauh. Contoh, saya sangat menyayangi teman saya ini. Saya sangat senang bersama dengan teman saya ini kemanapun saya pergi. Kalau saya mempunyai problem, kepadanya lah saya minta bantuan. Sebaliknya, saya pun senantiasa siap membantunya.
Yang ketiga, sosiometri tipe siapa dia. Dalam tipe ini disediakan jumlah statement tentang sifat-sifat individu. Sebagian dari pernyataan-pernyataan tersebut mengungkapkan sifat yang positif dan sebagian lagi mengungkapkan sifat yang negatif. Contoh, dalam keadaan kelas ini ada teman yang hampir tidak pernah marah walaupun diganggu oleh temannya. Teman tersebut adalah titik-titik-titik. Yang D, langkah-langkah sosiometri. Yang pertama, tahap persiapan. Menentukan kelompok siswa yang akan diselidiki. Kemudian memberikan informasi atau keterangan tentang tujuan penyelenggaraan. Yang ketiga, mempersiapkan angka sosiometri. Tahap yang kedua yaitu membagikan dan mengisi angka sosiometri. Selanjutnya, mengumpulkan kembali angket yang sudah diisi. Tahap ketiga, tahap pengolahan. Memeriksa hasil angket yang kemudian akan mengolah data sosiometri yang sudah diperoleh. Berikut adalah contoh tabel dalam sosiometri. Selanjutnya yaitu catatan insidental. Catatan insidental merupakan catatan-catatan singkat tentang peristiwa-peristiwa sepintas yang dialami peserta didik secara perorangan. Catatan insidental juga dapat diartikan dengan suatu deskripsi atau catatan rekaman tentang peristiwa-peristiwa yang berlangsung dalam situasi natural alias wajar atau alamiah. Catatan ini berfungsi sebagai pelengkap dalam rangka penilaian guru terhadap peserta didiknya, terutama yang berkenaan dengan tingkah laku peserta didik. Langkah-langkah penyusunan catatan insidental yaitu: yang pertama, tetapkan terlebih dahulu peserta didik yang memerlukan penyelidikan dengan pertimbangan banyak hal bahwa siswa tersebut perlu adanya pengawasan dari guru. Yang kedua, setiap kegiatan pencatatan suatu peristiwa hendaknya diambil kesimpulan sementara dari kegiatan pencatatan. Yang ketiga, fokus perhatian guru yaitu pada tingkah laku peserta didik yang dianggap perlu diselidiki. Selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara dapat diartikan sebagai cara untuk menghimpun data atau bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara tanya jawab secara sepihak guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Maksud dikatakan secara sepihak yaitu seseorang yang ditanya atau informan tidak diberi kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan, jadi hanya mempunyai hak untuk menjawab pertanyaan saja. Dengan wawancara ini dapat digunakan untuk menilai hasil dan proses belajar secara intensif. Seorang pendidik juga dapat memahami lebih mendalam tentang perkembangan siswa di saat pembelajaran berlangsung. Terdapat dua jenis model wawancara yang dapat digunakan untuk proses penilaian, yaitu wawancara terpimpin dan wawancara tidak terpimpin. Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebelum memulai proses wawancara, yaitu: yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai, sehingga evaluator akan mendapatkan gambaran wawancara yang akan dilaksanakan. Yang kedua, membuat kisi-kisi dan pedoman wawancara, agar dapat terarah dan berjalan dengan baik. 3. Tentukan jenis wawancara yang akan dilaksanakan, dengan wawancara terpimpin atau tidak terpimpin atau kombinasi keduanya. Yang keempat, menyusun pertanyaan sesuai dengan data yang diperlukan dan bentuk pertanyaan yang diinginkan. 5. Melakukan pengecekan untuk melihat kelemahan pertanyaan yang disusun dengan melakukan uji coba. 6. Melaksanakan wawancara sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Poin selanjutnya yaitu skala sikap. Skala sikap dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden. Pernyataan itu didukung atau ditolak melalui rentangan nilai tertentu. Sehingga hasil dari skala sikap itu berupa kategori sikap, yaitu mendukung atau positif,
menolak atau negatif, dan netral. Skala sendiri artinya adalah alat penilaian untuk mengukur sikap, minat, dan perhatian yang ditunjukkan guru ataupun siswa pada saat proses belajar mengajar. Adapun beberapa petunjuk untuk menyusun skala sikap adalah: A. Temukan objek yang dituju, lalu tetapkan variabel yang akan diukur. Contohnya, objek yang kita ambil yaitu sikap dalam kerapian kelas. Lalu variabel yang kita ambil itu berupa angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan keterangan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Selanjutnya, yang poin B, lakukan analisis menjadi beberapa subvariabel, lalu kembangkan indikator setiap dimensi tersebut. Setelah kita mengetahui objeknya, kita disuruh mengembangkan dari yang kita ketahui objek tersebut. Selanjutnya, poin C, dari setiap indikator tentukan ruang lingkup pernyataan sikap yang berkenaan dengan aspek kognisi, afeksi, dan konasi terhadap objek sikap. Selanjutnya, poin D, susunlah pernyataan untuk masing-masing aspek tersebut dalam 2 kategori, yaitu pernyataan positif dan negatif secara seimbang. Poin selanjutnya pada penilaian non-tes yaitu angket. Angket adalah alat penilaian hasil belajar yang berupa daftar pertanyaan tertulis untuk menjaring informasi tentang sesuatu. Misalnya tentang latar belakang keluarga peserta didik, kesehatan peserta didik, tanggapan peserta didik terhadap metode pelajaran dan media, dan lain sebagainya. Angket disebut juga kuesioner. Angket pada umumnya digunakan untuk menilai hasil belajar pada ranah afektif. Angket dapat disajikan dalam pilihan ganda atau dalam bentuk skala sikap. Data yang dihimpun dari angket itu biasanya data yang berkenaan dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam mengikuti pelajaran. Adapun langkah-langkah penyusunan angket atau kuesioner antara lain: A. Menyusun kisi-kisi angket. Sebelum kita membuat pertanyaan, kita disuruh untuk menyusun kisi-kisi angket dari yang kita buat. Setelah itu, poin B, menyusun pertanyaan-pertanyaan dan bentuk jawaban yang diinginkan, terstruktur dan tidak terstruktur. Setiap pertanyaan dan jawaban harus menggambarkan atau mencerminkan data yang diperlukan. Pertanyaan harus diurutkan sehingga antara pertanyaan satu dengan yang lainnya saling berkesinambungan. Setelah kita menyusun kisi-kisi tadi, kita disuruh menyusun pertanyaan. Pertanyaan antara nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu harus berkesinambungan. Poin C selanjutnya membuat pedoman atau petunjuk cara menjawab pertanyaan sehingga memudahkan peserta didik untuk menjawab. Poin D, jika angket sudah tersusun baik, perlu dilaksanakan uji coba di lapangan sehingga dapat diketahui kelemahannya. Poin E, angket yang sudah diuji coba dan terdapat kelemahan perlu direvisi, baik dilihat dari bahasa, pertanyaan, maupun jawaban. Poin F, menggandakan angket sesuai dengan banyaknya jumlah peserta didik. Dengan adanya angket, mampu mempermudah guru atau peneliti dalam penilaian tertentu karena angket praktis dan ekonomis.